Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nur Fitriana akan mempresentasikan konsep dasar pembelajaran. Hakikat belajar. Menurut Sujana, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Menurut Witherington, belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Jadi, dapat disimpulkan, belajar merupakan suatu proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Atau adanya peranan kepribadian dalam proses belajar antara lain aspek motivasi, emosional, sikap, dan sebagainya. Gagne dan Bridges menyatakan bahwa perbuatan hasil belajar menghasilkan perubahan dalam tingkah laku dalam aspek kemampuan membedakan konsep konkret, konsep terdefinisi, nilai atau aturan tingkat tinggi, strategi kognitif, informasi verbal, sikap, dan keterampilan motorik. Landasan konsep pembelajaran. Yang pertama itu ada filsafat. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali pada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini akan segala sesuatu kebenaran, sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala yang dicita-citakan. Yang kedua ada psikologis. Psikologis sebagai ilmu yang mempelajari gejala kejiwaan, yang akhirnya mempelajari produk dari gejala kejiwaan ini dalam bentuk perilaku-perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Yang ketiga itu ada sosiologis. Jika dalam belajar tanpa arah tujuan pada makna hidup manusia sebagai makhluk sosial, maka belajar akan dijadikan cara untuk saling menguasai, memusnahkan, karena segala sesuatu yang dipelajari, diketahui, dipahami melalui belajar tidak digunakan dalam menciptakan kondisi landasan sosiologis ini sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang banyak terimbas oleh perubahan zaman yang semakin hedonistik. Dan yang keempat atau terakhir, komunikasi. Pendidikan dan komunikasi ibarat setali tiga uang. Yang satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya. Dalam prakteknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu dalam hal ini, siswa dan guru, siswa dengan atau interaksi yang kompleks, sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran hanya menerapkan kemampuan dan menggunakan sarana serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dengan baik dalam SAP. Proses pembelajaran dapat melalui tatap muka di dalam ruang kelas dan dapat melalui media elektronik sesuai dengan pengaturan di dalam SAP. Perkembangan konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran atau instruction merupakan akumulasi dari konsep mengajar atau teaching dan konsep belajar atau learning. Konsep mengajar atau teaching system, di mana komponen perencanaan mengajar, bahan ajar, tujuan, materi, metode, penilaian, dan langkah mengajar akan berhubungan dengan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan. Meyer mengemukakan bahwa semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni persiapan atau preparation, penyampaian atau presentation, pelatihan atau practice, dan penampilan hasil atau performance. Hasil belajar dan pembelajaran. Hasil belajar. Bloom mengemukakan 3 ranah hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, Bloom menyebutkan 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, pengertian, aplikasi, analisa, sintesa, dan evaluasi. Yang B-nya, motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Menurut Hilgard,
Motif merupakan tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Menurut jenisnya, motif dibedakan menjadi motif primer dan motif sekunder. Motif primer atau motif dasar menunjukkan kepada motif yang tidak dipelajari, yang sering juga digunakan istilah dorongan. Sedangkan motif sekunder menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam diri individu karena pengalaman dan dipelajari. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.